Halo adik-adik, kita ketemu lagi ya. Hari ini kita akan kembali sama-sama memuji Tuhan, sama-sama bersuka cita dalam Tuhan, dan bersama-sama belajar tentang firman Tuhan. Tapi sebelumnya, mari kita sama-sama berdoa dulu ya. Tuhan Yesus, terima kasih karena kasih-Mu dan penyertaan-Mu kembali membolehkan kami untuk beribadah pada Engkau. Walaupun kami lakukan di rumah kami masing-masing. Tuhan, terima kasih untuk kesehatan yang Kau berikan bagi kami. Terima kasih untuk kekuatan yang Kau berikan bagi kami. Terima kasih untuk karunia dan berkat-berkat-Mu. Tuhan, kami mengingat ada beberapa lose kami yang saat ini lagi sakit. Tuhan, tolong mereka. Jamah mereka datang kasih-Mu bagi lose Basik dan lose Jonathan. Engkau memberkati mereka. Kembalikan kesehatan mereka. Agar mereka boleh kembali melayani Engkau bersama-sama untuk memuliakan Engkau. Tuhan Tuhan, kami serahkan waktu ini, ibadah kami, puji-pujian kami naikkan atas Engkau, kami boleh bersuka cita dalam Engkau, kami juga ingin menikmati dan belajar tentang firman-Mu pada hari ini. Tuhan, tolong kami, mampukan kami untuk mengerti, mendengar dan baik, mengerti apa yang Engkau ingin kami mengerti melalui firman-Mu, untuk dapat kami lakukan sebagai anak-anak Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami doa dan bersyukur hanya dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Nah adik-adik, tentunya setiap kita tak lupa selalu bersuka cita, bersyukur pada Tuhan. Karena kita boleh menikmati kesehatan yang Tuhan berikan bagi kita. Makanya kita selalu mau dengan sungguh-sungguh datang pada Tuhan, bersyukur, memuji Dia. Dan saat ini, mari kita sama-sama mempersiapkan diri untuk memuji Tuhan dan bersama-sama belajar tentang firman Tuhan. Oke adik-adik, siap ya? Kita sama-sama memuji Tuhan dan sama-sama belajar dan mendengarkan firman Tuhan.
Kitab Kisah Para Rasul. Paulus dan Silas mengambil jalan melalui Amfipolis dan Apolonia dan tiba di Tesalonika. Di situ ada sebuah rumah ibadat orang Yahudi. Seperti biasa, Paulus masuk ke rumah ibadat itu. 3 hari Sabat berturut-turut, ia membicarakan dengan mereka bagian-bagian dari kitab suci. Ia menerangkannya kepada mereka dan menunjukkan bahwa Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati. Lalu ia berkata, "Inilah Mesias, yaitu Yesus, yang kuberitakan kepadamu." Beberapa orang dari mereka menjadi yakin dan menggabungkan diri dengan Paulus dan Silas, dan juga sejumlah besar orang Yunani yang takut kepada Allah, dan tidak sedikit perempuan-perempuan terkemuka. Tetapi orang-orang Yahudi menjadi iri hati, dan dengan dibantu oleh beberapa penjahat dari antara petualang-petualang di pasar, mereka mengadakan keributan dan mengacau kota itu. Mereka menyerbu rumah Yason dengan maksud untuk menghadapkan Paulus dan Silas kepada sidang rakyat. Tetapi ketika mereka tidak menemukan keduanya, mereka menyeret Yason dan beberapa saudara ke hadapan pembesar-pembesar kota sambil berteriak, katanya, "Orang-orang yang mengacaukan seluruh dunia telah datang juga kemari. Dan Yason menerima mereka menumpang di rumahnya. Mereka semua bertindak melawan ketetapan-ketetapan Kaisar dengan mengatakan bahwa ada seorang raja lain, yaitu Yesus." Ketika orang banyak dan pembesar-pembesar kota mendengar semuanya itu, mereka menjadi gelisah. Tetapi setelah mereka mendapat jaminan dari Yason dan dari saudara-saudara lain, mereka pun dilepaskan. Tetapi pada malam itu juga segera saudara-saudara di situ menyuruh Paulus dan Silas berangkat ke Berea. Setibanya di situ, pergilah mereka ke rumah ibadat orang Yahudi. Orang-orang Yahudi di kota itu lebih baik hatinya daripada orang-orang Yahudi di Tesalonika. Karena mereka menerima firman itu dengan segala kerelaan hati, dan setiap hari mereka menyelidiki kitab suci untuk mengetahui apakah semuanya itu benar demikian. Banyak di antara mereka yang menjadi percaya. Juga tidak sedikit di antara perempuan-perempuan terkemuka dan laki-laki Yunani. Tetapi ketika orang-orang Yahudi dari Tesalonika tahu bahwa juga di Berea telah diberitakan firman Allah oleh Paulus, datang jugalah mereka ke sana menghasut dan menggelisahkan hati orang banyak. Tetapi saudara-saudara menyuruh Paulus segera berangkat menuju ke pantai laut. Tetapi Silas dan Timotius masih tinggal di Berea. Orang-orang yang mengiringi Paulus menemaninya sampai di Athena, lalu kembali dengan pesan kepada Silas dan Timotius supaya mereka selekas mungkin datang kepadanya. Sementara Paulus menantikan mereka di Athena, sangat sedih hatinya karena ia melihat bahwa kota itu penuh dengan patung-patung berhala. Karena itu di rumah ibadat ia bertukar pikiran dengan orang-orang Yahudi dan orang-orang yang takut akan Allah, dan di pasar setiap hari dengan orang-orang yang dijumpainya di situ. Dan juga beberapa ahli pikir dari golongan Epikuros dan Stoa bersoal jawab dengan dia, dan ada yang berkata,
Apakah yang hendak dikatakan si Plater ini? Tetapi yang lain berkata, Rupa-rupanya ia adalah pemberita ajaran dewa-dewa asing. sebab ia memberitakan Injil tentang Yesus dan tentang kebangkitannya. Lalu mereka membawanya menghadap sidang Areopagus dan mengatakan, Bolehkah kami tahu ajaran baru mana yang kau ajarkan ini? Sebab engkau memperdengarkan kepada kami perkara-perkara yang aneh. Karena itu kami ingin tahu apakah artinya semua itu. Adapun orang-orang Athena dan orang-orang asing yang tinggal di situ tidak mempunyai waktu untuk sesuatu selain untuk mengatakan atau mendengar segala sesuatu yang baru. Paulus pergi berdiri di atas Areopagus dan berkata, Hai orang-orang Athena, aku lihat bahwa dalam segala hal kamu sangat beribadah kepada dewa-dewa. Sebab ketika aku berjalan-jalan di kotamu dan melihat barang-barang pujaanmu, aku menjumpai juga sebuah mezbah dengan tulisan, kepada Allah yang tidak dikenal. Apa yang kamu sembah tanpa mengenalnya? Itulah yang kuberitakan kepada kamu. Allah yang telah menjadikan bumi dan segala isinya. Ia yang adalah Tuhan atas langit dan bumi. Tidak diam dalam kuil-kuil buatan tangan manusia. Dan juga dia tidak dilayani oleh tangan manusia. Seolah-olah ia kekurangan apa-apa. Karena dialah yang memberikan hidup dan nafas dan segala sesuatu kepada semua orang. Dari satu orang saja, ia telah menjadikan semua bangsa dan umat manusia untuk mendiami seluruh muka bumi. Dan ia telah menentukan musim-musim bagi mereka dan batas-batas kediaman mereka, supaya mereka mencari dia dan mudah-mudahan menjamah dan menemukan dia, walaupun ia tidak jauh dari kita masing-masing. Sebab di dalam dia kita hidup, kita bergerak, kita ada, seperti yang telah juga dikatakan oleh pujangga-pujanggamu. Sebab kita ini dari keturunan Allah juga. Karena kita berasal dari keturunan Allah, kita tidak boleh berpikir bahwa keadaan ilahi sama seperti emas atau perak atau batu, ciptaan kesenian dan keahlian manusia. Dengan tidak memandang lagi zaman kebodohan, maka sekarang Allah memberitakan kepada manusia bahwa di mana-mana semua mereka harus bertobat. Karena ia telah menetapkan suatu hari, pada waktu mana ia dengan adil akan menghakimi dunia oleh seorang yang telah ditentukannya. Sesudah ia memberikan kepada semua orang suatu bukti tentang hal itu, dengan membangkitkan dia dari antara orang mati. ketika mereka mendengar tentang kebangkitan orang mati, maka ada yang mengejek dan yang lain berkata, Lain kali saja kami mendengar engkau berbicara tentang hal itu. Lalu Paulus pergi meninggalkan mereka. Tetapi beberapa orang laki-laki menggabungkan diri dengan dia dan menjadi percaya. Di antaranya juga Dionysius, anggota majelis Areopagus, dan seorang perempuan bernama Damaris, dan juga orang-orang lain bersama-sama dengan mereka. Adik-adik, tadi kita sudah sama-sama memuji Tuhan dan juga sama-sama belajar tentang firman Tuhan yang diambil dari Kisah Rasul. Bahwa kita belajar bagaimana Paulus, seorang yang begitu berdosa, seorang yang begitu jahat, yang memusuhi orang Kristen, dapat dirubah Tuhan menjadi orang yang baru.
baru sama sekali, hati yang baru, yang sungguh-sungguh percaya dan melayani Tuhan. Dipakai Tuhan untuk menjadi seorang misionaris, yaitu seorang yang punya misi untuk mengabarkan kabar baik kepada orang lain, kepada bangsa-bangsa lain di luar bangsa Israel. Walaupun banyak kesulitan yang dihadapi, banyak sekali tantangan, banyak sekali kesakitan yang harus dihadapi, dia tetap sabar dan bersuka cita ketika melayani Tuhan. Tidak pernah takut, tidak pernah gentar, tidak pernah mundur. Dia maju terus demi untuk memberitakan kabar baik itu, agar bangsa-bangsa lain juga menikmati kesempatan untuk diselamatkan sebagaimana kesempatan yang diperoleh oleh bangsa Israel. Nah, adik-adik, kita tahu bahwa zaman dulu, ketika Injil belum tersebar, banyak misionaris yang datang dari Cina, dari Eropa, berkeliling ke Indonesia. Di Indonesia berkeliling dari Kalimantan, Irian, Sumatera. Sehingga Injil boleh kita kenal sampai saat ini. Ketika misionaris masuk ke Indonesia, tidak sedikit yang menjadi korban. Tidak sedikit yang berkorban jiwa demi untuk mengabarkan Injil agar orang-orang di Indonesia ini, di Jawa, di Irian Jaya, di Kalimantan, Sumatera, bisa percaya dan mengenal Injil, mengenal Kristus, dan menjadi orang Kristen yang diselamatkan. Tentunya kita bersyukur untuk semuanya itu. Dan adik-adik saat ini mungkin masih kecil. Masih kecil dan mungkin belum waktunya untuk menerima panggilan sebagai seorang misionaris. Tapi bukan berarti adik-adik tidak akan dipanggil nantinya setelah dewasa. Mungkin adik-adik satu atau dua dari kalian akan dipakai Tuhan untuk menjadi seorang misionaris, untuk mengabarkan Injil, mengabarkan kabar baik kepada bangsa-bangsa atau suku-suku bangsa di tempat lain yang terpencil yang belum pernah mendengar Injil. Tujuannya apa? Yaitu untuk melaksanakan perintah Tuhan Yesus yang utama. Satu amanat agung yang Tuhan Yesus berikan, yang bisa kita lihat dalam Matius 28 ayat 19 dan 20. Apa isinya? Kita baca sama-sama ya. Matius 28 ayat 19 dan 20. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Itulah perintah Tuhan Yesus pada semua orang yang mengaku percaya. Amanat agung yang diberikan oleh Tuhan Yesus untuk dilaksanakan oleh semua anak-anak Tuhan. Untuk memberitakan kabar baik, memberitakan Injil pada orang-orang yang belum punya kesempatan untuk mendengar Injil. Agar mereka juga diberi kesempatan untuk menerima Tuhan Yesus yang menjadi juru selamat mereka, agar mereka juga diselamatkan. Nah, adik-adik, semoga kita semua punya hati si Paulus yang dirubahkan, yang mau dipakai Tuhan dengan sungguh-sungguh, tidak pernah menyerah, selalu bersuka cita walaupun menghadapi kesulitan, demi untuk melayani Tuhan dengan jiwa raganya untuk menyenangkan Tuhan. Oke, mari kita berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih atas firman-Mu yang mengajarkan kami agar kami boleh setia melayani Engkau, setia dipakai oleh Engkau dengan segala keberadaan kami, segala anugerah yang Engkau sudah berikan bagi kami untuk melayani Engkau, bahkan dan jiwa raga kami, agar kami boleh mencontoh Paulus, yang seorang yang dirubah oleh Tuhan, dari orang yang mengusir orang Kristen menjadi orang yang dipakai Tuhan untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang yang belum percaya, pada bangsa-bangsa yang belum percaya, untuk dimenangkan bagi Engkau, menjadi orang-orang yang diselamatkan. Tuhan, tolong kami, setiap kami, agar kami boleh belajar, punya hati yang sungguh-sungguh taat pada Engkau, untuk menyenangkan Engkau dan melayani Engkau dan melakukan perintah-perintah-Mu. Terima kasih Tuhan, kami doa syukur, Yesus.
Amin. Nah, adik-adik, semoga kita semua boleh belajar dan selalu bertekun. Sampai jumpa lagi.